Itu bulan November 85. Dia langsung manggil saya Tuan. Sampai hari ini dia tuh manggil saya Tuan. Saya tuh nggak enak juga, jangan Tuan lah kamu tuh, nggak bisa. Dia bilang, Tuan cari sopir tidak? Saya itu tertawa, mobil aja nggak punya, ngapain cari sopir? Tapi dia datang. Jadi kamu dari mana? Dari desa Jengger, Kabupaten Kertosono, Jawa Timur. Oh, jauh juga. Jadi kamu sudah berapa hari di Surabaya? Sudah sekian hari, tapi nggak dapat kerjaan. Ya sudah, tinggal di sini saja. Saya itu setiap orang datang ke rumah saya harus terima orang itu. Akhirnya ya sudah, dia cuma jabut rumput, bersihkan rumah, ngepel. Saya sudah ada 2 pembantu di rumah yang saya nggak cari. Mereka juga datang, satu sudah tua, namanya Bokti, yang satu itu masih anak muda. Ya sudah, tinggal saja. Nggak lama kemudian ada teman saya cari sopir. Ya udah, ambil aja sopir ini. Tapi saya minta, jangan tinggal di rumahmu, harus pulang ke rumah saya. Kenapa? Saya punya tujuan untuk mengenalkan siapa Yesus. 2 yang pertama, sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara, saya itu punya prinsip dalam hidup kasih itu. Orang yang kumpul saya tidak boleh lebih dari 3 bulan. Harus asin. Kenapa? Karena Yesus berkata, kamulah garam dunia. Siapa garam dunia? Ayo cepat jawab, siapa garam dunia? Kok susah betul jawabnya? Kita. Jadi makin gemuk orangnya, makin berat garamnya. Oke. Saya 61 kilo lebih, hampir 62 lah. Nah, saudara berapa kilo? Saudara bayangkan, kalau orang ini telur bebeknya, tapi jangan ngomong sama dia, ntar tersinggung. Diasini dengan garam 61 kilo. Tinggal satu rumah 3 bulan nggak asin-asin. Ini pasti garam palsu. Nggak betul tidak? Untuk satu telur bebek saja cukup 1 sendok telur, 1 sendok makan garam, 200 mili air, biarkan aja di situ. Jadi saudara, orang yang datang ke rumah saya nggak pernah nolak sampai hari ini. Istri saya pun sudah terlatih, siapa saja. Belum lama ada 4 orang kami di Nabire, 1 orang Inggris, 1 orang Islam, orang Sunda, 1 orang Papua, 1 dari Jawa. Mereka ini wartawan. Ternyata mereka tiba di Nabire, yang jemput tidak ada, uang sudah dibayar, dibawa lari. Di airport mereka bingung. Nah, ringkas cerita, waktu itu istri saya lagi jemput seseorang. Saudara, saya kagum pada istri saya. Dia bisa ngundang 4 orang ini tinggal di rumah kami dulu. Saya bangga. Sampai mereka harus pulang, orang yang dicari tidak ada, nggak bisa dihubungi, padahal saya terima uang. Tapi 4 orang ini begitu berterima kasih, bisa tinggal di rumah kami. Saudara, belajarlah untuk terima orang. Saya sampai begitu rupa dengan konsep kasih ini. Kalau ada maling masuk ke rumah saya nggak akan teriak, maling, enggak, itu kejam sekali saudara. Cari jiwa itu susah, ini datang sendiri. Jangan diusir, benar. Loh, serius saudara, jahat kalau kita ngusir orang, jahat sekali. Berapa banyak orang yang datang ke rumah termasuk maling-maling itu akan ketangkap dengan kasih. Saya bilang pada mereka, hei, kamu tahu nggak? Kenalan dulu, nama saya Daniel. Namamu siapa? Ingat ya, neraka masih buka. Pasar bisa tutup, kantor bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Kamu tahu kalau kamu maling masuk neraka kamu. Apalagi polisi sekarang pintar-pintar, model kamu gini ketangkap. Oh, saya terangkan. Saya bilang, kamu butuh apa? Kalau saya punya saya kasih. Lebih baik kamu minta. Ayo milih minta atau maling. Pasti bingung udah maling itu. Saudara, saya ajak makan. Kalau kamu lapar saya kasih makan. Saya akan tanya, berapa anakmu? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu kerja? Berapa kali saya memberi modal orang seperti itu untuk kerja. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan itu. Saya lanjutkan lagi kasih ini, saudara. Maka kalau kasih itu kita nyatakan, orang kan terima. Nggak lama kemudian yang Mas Seger ini dibaptis, saudara. Saya nggak ngomong Tuhan, saya nggak pernah ngajak ke gereja, tidak. Dia merasa jamantu. Dia sudah menikah. Anak pertamanya waktu itu baru 3 bulan. Terus saya bilang gini, pengen nggak sih keluargamu ajak pindah ke sini? Senang sekali Tuhan. Tapi bagaimana kalau kamu mau panggil mereka? Dengan bayinya 3 bulan. Tinggal di rumah. Waktu itu sudah tiba bulan puasa. Dia puasa, saya nggak larang. Dia sholat, silakan. Jangan mempengaruhi agama orang. Ringkas cerita saudara, akhirnya sampai punya anak 3 ikut saya. Sampai anak yang umur 3 bulan itu sudah menikah. Dan sekarang dia sudah punya cucu. Nah, yang kemarin pagi dapat berita begini. Keluarga ini baru diberkati rumah.
Ada orang jual rumah KPR teruskan. Uang mukanya 40 juta. Saya kasih 40 juta jadi uang muka. Kamu nyicil. Baru pindah rumah, ada tetangga memberitahu ada anak SMA hamil, nggak tahu siapa menghamili. Bapaknya sudah mati, si anak, mamanya kerja jadi TKW di Malaysia. Terus namanya Ana, istrinya seger itu nama Ana. Dia telepon saya. Pertama telepon istri saya dulu. Dia panggil istri saya itu Noni. Nih ada orang begini. Wah bagus. Saudara, mereka terima anak SMA ini. Dirawat baik-baik. Dan bayinya lahir, mereka yang biayai. Yang saya kagum, langsung bayi itu diadopsi, masuk ke kakak mereka, dan akta lahir atas nama mereka berdua. Dan sampai hari ini dua mama anak itu masih di rumah itu. Padahal mereka baru pindah. Nah orang ini yang telepon saya, Koden tahu nggak anak punya cucu lagi? Tahu, saya bilang. Bukan cucu, saya bilang itu anaknya. Karena diadopsi. Apa yang orang tanya, kenapa kamu berani nampung orang? Jawabannya, kami belajar dari Tuhan saya. Mereka tahu bagaimana cara saya hidup menampung orang itu. Saudara, kalau gereja nyatakan kasih, sejahat apa orang itu, nggak akan ada orang menolak kasih. Katakan amin. Musuh kasih itu cuma satu, bukan setan. Kalau setan sih nggak ada apa-apanya. Mau tahu musuh kasih? Loh saya tanya, kalau nggak mau tahu nggak ngomong. Mau tahu? Janji kalau tahu musuhnya diusir? Benar. Pak Gembala jadi saksi oleh Pak Gembala ya. Dengar, musuh kasih bukan setan. Musuh kasih itu pelit, catat. Nah banyak orang nggak tahu. Musuh kasih itu pelit. Katakan, musuh kasih itu pelit. 1, 2, 3. Musuh kasih itu pelit. Ya, ngomong sama tetangganya, jangan pelit ya, jangan pelit kamu. Saudara, cuma itu musuh kasih. Ternyata musuh Injil juga sama, pelit. Bahasa Oknya pelit itu apa? Siap apa? Kiam siap. Wah, kiam siap. Saya belajar lagi untuk kata. Awas kiam siap ya. Itu musuhnya kasih. Begitu ada kiam siap, saudara, kasih itu hilang. Pasti hilang, nggak akan nampak lagi. Kasih itu berani memberi. Luar biasa. Suatu hari, saudara, anak teman istri saya menikah. Dan itu teman baik. Lalu kami diundang di satu resort. Mewah pestanya. Ya, pemberkatan di situ ada aula, rasanya cantik. Aduh kami senang sekali. Ada hotel, langsung tamu-tamu dibiayai semua. Hotelnya tinggal di situ. Nah selesai pemberkatan resepsi, kami lagi makan semuanya. Resepsi berdiri ya. Jadi para pelayan cateringnya keliling gitu, bawain makan. Nah ada satu karyawan catering itu berkali-kali datangi saya. Saya sampai bilang saya tuh nggak makan banyak. Saya pertama agak jengkel juga. Baru kasih saya kan gak enak juga kalau nggak ngambil. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, aku yang nyuruh dia dekati kamu. Oh saya tahu maksud Tuhan. Saudara, lalu saya bilang, nanti kalau kamu selesai kerja ini, boleh nggak datang ke kamar kami ada di kamar ini. Akhirnya betul, sore dia datang. Saudara, dia Islam. Saya nggak ngomong agama, nggak ngomong Tuhan. Roh Kudus ngomong begini, mereka itu punya masalah yang berat. Waktu saya sampaikan apa yang saya terima dari Roh Kudus soal masalahnya dia itu kagetnya luar biasa. Dia bilang, Pak, istri saya saja tidak tahu ada masalah ini. Betul. Isa yang kudus yang ada di kitab sucimu yang memberitahu saya. Rumahmu jauh tidak? Tidak Pak, dekat. Boleh nggak kamu balik panggil istrimu? Karena sore itu kami nggak ada kegiatan, karena pengantin sudah pergi, kami baru pulang besok. Saudara, dia pulang, dia panggil istrinya. Lalu saya bicara pada mereka berdua di kamar. Ada istri saya juga, kami ngomong-ngomong. Saudara, mereka dijamah Tuhan luar biasa. Kami doakan mereka. Selesainya sederhana. Mereka itu hanya butuh uang 400.000. Maka masalah mereka selesai. Istrinya menangis ketika dengar suaminya punya masalah itu. Tapi akhirnya nangis mereka jadi berubah. 2 hari kemudian mereka telepon saya. Akhirnya saya bilang, kan nggak mungkin cuma 400.000 beres. Kamu harus punya income tambahan. Kira-kira kamu ingin kerja apa? Dengarkan, istrinya jawab. Di sekitar rumah kontrakan kami tinggal, itu kalau pagi itu banyak anak-anak cari makanan, gak ada orang jual makanan. Saya itu pengen jual lontong